Halo semuanya, kembali lagi di video implementasi Akurat Online. Nah, untuk penjelasan kali ini saya akan menjelaskan tentang fitur proyek yang ada di Akurat Online. Jadi kalau sebelumnya kan saya udah pernah buat yang fitur departemen ya. Nah, untuk fitur departemen sama proyek ini dia sebenarnya nggak terlalu jauh berbeda. Cuma dia hanya kebalikannya aja sebenarnya. Jadi kalau departemen itu biasanya berhubungan dengan internal perusahaan. Nah, kalau proyek itu dia berhubungan dengan eksternal perusahaan. Jadi paling bedanya kayak gitu aja, cuma hasil akhirnya dia nggak terlalu jauh berbeda. Jadi nanti fungsinya kayak untuk memisahkan transaksi nanti per proyeknya, hingga akhirnya nanti hasilnya itu jadi laporan laba rugi per proyek, kayak gitu. Nah, mungkin untuk penjelasan lebih lanjutnya kita langsung masuk aja ke penjelasan untuk fitur departemen fitur proyek maaf yang ada di Akurat Online. Kamu sudah investasikan uang untuk menggunakan software Akurat, tapi kenapa laporan keuanganmu masih salah? Kenapa banyak fitur yang terabaikan? Atau bahkan kamu masih menggunakan cara manual karena kamu nggak tahu cara memaksimalkan software Akurat ini? Masih banyak pengguna software Akurat hanya memanfaatkan sebagian kecil aja dari potensi yang dimiliki oleh software ini. Mereka tahu bahwa software Akurat bisa lebih dari mencatat transaksi harian aja. Tapi kebanyakan masih menggunakannya itu untuk itu aja. Akhirnya laporan yang tidak akurat, pembukuan yang berantakan, dan akhirnya keputusan bisnis yang kurang tepat. Semuanya dapat terjadi karena kamu nggak tahu cara memaksimalkan fitur yang ada di software Akurat. Bayangkan kalau kamu bisa menguasai seluruh fitur yang ada di software Akurat, mulai dari pembukaan yang rapi sampai ke laporan keuangan yang lengkap dan akurat. Semua ini bisa kamu pelajari dengan cepat dan efisien dengan training resmi dari software Akurat. Dalam training ini, kamu akan belajar cara menggunakan software Akurat yang benar, bagaimana cara mengelola bisnis yang multi cabang, atau bagaimana cara memastikan stok barang yang ada di beberapa gudang supaya tetap akurat. Semua itu akan kamu kuasai hanya dalam hitungan hari aja. Dengan sistem pembelajaran yang lebih terstruktur, kamu nggak perlu banyak buang waktu untuk trial and error. Kamu akan tahu persis bagaimana cara mengatur pembukuan, menghasilkan laporan yang siap digunakan untuk mengambil keputusan penting, dan memastikan bisnismu supaya tetap berjalan dengan lancar. Kenapa harus menunggu lebih lama dan terus melakukan kesalahan? Dengan training software Akurat, kamu bisa menghindari semua masalah ini dan memaksimalkan fitur yang ada. Pembukuan yang rapi, waktu yang lebih efisien, dan keputusan bisnis yang lebih akurat. Jadi, udah nggak ada alasan lagi untuk menunda-nunda. Silakan kamu klik link yang ada di kolom deskripsi untuk daftar training software Akurat. Ikuti training software Akurat dan lihat bagaimana bisnis kamu lebih maju dengan pengelolaan keuangan yang benar dan efisien. Sudah saatnya optimalkan bisnismu sekarang. Jangan lupa klik link yang ada di kolom deskripsi untuk pendaftaran training software Akurat. Nah, fitur proyek yang ada di Akurat Online itu dia terletak di dalam modul perusahaan, sama juga kayak departemen dia sebelahnya sebenarnya. Nah, fitur proyek ini juga termasuk fitur add-on yang ada di Akurat Online. Artinya, nanti kalau kamu secara default, dia nggak ada nih untuk yang departemen sama proyek ini. Jadi nanti kamu harus aktifkan terlebih dahulu dari modul pengaturan, terus kamu masuk ke fitur Akurat Store. Nah, nanti kamu pilih yang Cost and Profit Center. Di sini nanti ada tertera biayanya berapa. Jadi ini belum termasuk PPN, dia sama PPN jadi 111.000 per bulan. Ini untuk jumlah proyeknya dia nggak terbatas. Jadi kamu bisa menggunakan banyak proyek dengan biaya yang tetap sama. Kayak gitu. Nah, nanti kalau kamu udah aktifkan fitur ini, kamu baru akan muncul untuk fitur proyeknya. Nah, nanti sebenarnya kalau di sini tuh dia hanya untuk kayak masternya aja. Jadi kalau kamu klik di sini, nah ini kan kita masih kosong ya. Nah, ini nanti kamu hanya untuk kayak masternya aja. Jadi kamu bisa masukin nama proyeknya apa. Contoh kita masukinnya proyek A contohnya. Nah kayak gini, nah nanti kamu bisa masukin keterangan, terus nanti kalau ada subproyeknya, ini kamu bisa masukin, terus nanti kamu bisa masukin alamat. Nah terus di sini di bagian tabnya ini kan ada 3 tab ya. Jadi ini yang bagian tab proyek, terus ada tab lain-lain. Di sini nanti kamu bisa masukin kayak nomor kontrak, terus nama kontak, nama manajer, sampai ke pelanggannya. Ini masuknya ke mana. Nah yang terakhir ini adalah saldo awalnya, jika proyek itu sudah berjalan. Nah cuma kalau kita kan ini mulainya dari nol ya, kita tinggal masukin aja di sini. Kalau kita masukin proyek A di sini. Nah, terus kita tinggal simpan. Nah, kita buat proyek satu lagi sekarang. Ini kan kita baru ada satu proyek A. Nah, kayak gini. Ini saya geser dulu. Nah, dia kayak gini. Nah, terus saya mau masukin lagi untuk yang proyek B. Jadi kita punya 2 proyek di sini.
Jadi ada proyek A dan proyek B. Nah, sekarang kita tinggal simpan lagi aja, jadi kita udah punya 2 proyek. Nah, fungsi dari proyek ini yang saya jelaskan sebelumnya, dia hampir sama kayak fitur departemen. Jadi fungsinya nanti untuk memisahkan transaksi per proyeknya tersebut. Nah, transaksi ini kayak untuk pembelian atau nanti untuk penjualan atau nanti untuk pencatatan biaya operasional. Itu nanti kita bisa sesuaikan. Nah, nanti fungsinya ini misalkan kita mau catat apa nih? Ini kita contohnya mau catat, oh yang ini aja, yang beban operasional kita ke pembayaran. Nah, di sini nanti kamu tinggal masukin, kamu mau pakai akun kas atau bank yang mana. Atau kita pakai akun bank, cuma ini kita belum ada saldonya, ini masih kosong. Nah, terus kita tinggal pilih kita mau bayar beban apa. Contoh kita mau bayar ternyata untuk beban listrik. Nah, listriknya berapa nilainya? Contohnya 1 juta. Nah, nanti di bagian info lainnya, di sini nanti ada kolom untuk masukin proyeknya. Jadi untuk transaksi beban listrik ini yang senilai 1 juta, dia akan masuk ke proyek yang mana. Nah, nanti kita ada pilihan proyek A atau proyek B. Contoh kita mau masuknya ke proyek A, kita lanjut. Nah, terus kita masukin lagi. Jadi dalam satu fitur ini sebenarnya kita bisa masukin untuk transaksi 2 proyek atau nanti buat per masing-masing aja. Nanti kamu tinggal sesuaikan aja. Cuma nanti biasanya ya ada beberapa perusahaan yang digabung untuk transaksinya atau nanti mau dipisah, itu nggak jadi masalah sebenarnya. Nah, contohnya saya masukkan lagi untuk yang beban listrik lagi, ini 2 juta untuk ke proyek B. Nah, jadi ada yang 1 juta untuk proyek A dan 2 juta untuk proyek B. Nah, ini kita tinggal simpan. Nah, ini dia udah berhasil, terus nanti hasil akhirnya, itu dia akan muncul di daftar laporan. Nah, kalau kamu aktifkan fitur yang tadi yang add-on cost and profit center, dia ada tab tambahan untuk yang pusat laba dan biaya. Nah, nanti kamu masukin yang laporan laba rugi per proyek. Ini nanti kamu ada laporan tambahan untuk yang per proyek, ada yang laporan per proyek aja, terus nanti ada perbandingan dengan anggarannya juga, terus nanti ada multi periode, perbandingan periode, terus yang terakhir adalah analisa laba rugi per proyek. Nah, nanti kalau kamu klik, ini contohnya kita satu aja di sini. Nah, kamu aktifkan dulu, kamu mau proyek yang mana. Nah, kalau non proyek ini dia secara default udah muncul ya, jadi yang transaksi nggak ada proyeknya dia otomatis akan masuk ke non proyek di sini. Nah, kita tinggal tampilkan. Nah, nanti yang tadi kita catat untuk pencatatan beban operasionalnya, dia akan langsung terbagi sesuai dengan proyeknya masing-masing. Tadi kan kita yang 1 juta masuk ke proyek A, 2 juta masuk ke proyek B. Nah, kayak gini dia nanti contohnya. Nah, kemudian ini kan baru untuk yang pencatatan beban operasional aja. Bagaimana kalau untuk yang penjualan dan pembelian? Nah, penjualan pun nanti dia sama. Ketika kamu input transaksi di sini, nah dia akan langsung bertambah sebenarnya. Oh, ini saya tambahin dulu itemnya, ini belum ada itemnya. Contohnya kita pakai barang A aja di sini, ini persediaan, kita simpan aja langsung. Ini kita untuk contoh aja, sekarang kita masuk ke fitur penjualan, ke faktur penjualan lagi. Nah, nanti ketika kamu mendapatkan pendapatan atau penjualan dari pelanggan, ini kan kamu masukin nih itemnya apa. Contoh kita pakai barang A, nah nanti di sini ditanyakan nilainya berapa, terus di info lainnya dia tetap ada nanti untuk kolom proyeknya. Jadi masuknya kemana proyek A atau ke proyek B. Nah, nanti kalau kamu simpan, dia akan langsung masuk ke pendapatannya. Nah, ini kan pendapatannya masih kosong ya. Nah, nanti dia akan masuk ke sini. Terus nanti kamu akan bertambah nih nilainya, dia masuk ke proyek A atau ke proyek B. Hingga akhirnya nanti kamu akan kelihatan laba bersihnya itu berapa dari proyek itu. Jadi nanti kelihatan tuh pendapatannya berapa, terus nanti beban operasionalnya berapa, terus nanti ada beban-beban lainnya itu berapa, hingga hasilnya menghasilkan laba bersihnya. Nanti dia akan muncul di sini. Nah, mungkin itu aja yang bisa saya jelaskan tentang fitur proyek yang ada di Akrobat Online. Jadi untuk yang penjelasan tadi itu dia sebenarnya hanya bersifat secara umum aja. Nah, misalkan kamu nanti butuh kayak panduan untuk training Akrobat Online, saya juga menyediakan jasanya. Jadi nanti di training tersebut kamu bisa belajar lebih lanjut tentang kayak pendalaman fitur Akrobat Online, terus nanti setup database sampai nanti kamu bisa template untuk desain printout-nya juga, kayak gitu. Jadi nanti kita ada beberapa tahapan yang bisa kamu dibimbingnya juga. Jadi pertama yang tadi setup database, pendalaman fitur, dan untuk yang edit template printout-nya, kayak gitu. Jadi nanti kamu bisa sesuaikan agendanya sesuai dengan kebutuhan kamu.
Misalkan kamu nanti butuh jasa training akurat online, kamu tinggal klik aja link yang ada di kolom deskripsi. Nah, mungkin sampai sini aja penjelasan yang bisa saya berikan tentang fitur proyek yang ada di Akurat Online. Jika kamu ada pertanyaan lainnya, kamu bisa langsung tulis aja di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya.